Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu kami, yaitu Bapak Fikri Farihin MPDI yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan ulang tentang pembahasan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ismatul Izzah dari program studi pendidikan anak usia dini. Pada pembahasan sebelumnya tentang ulumul hadis, kita pasti timbul pertanyaan tentang apakah itu ulumul hadis? Apa itu ulumul hadis? Baik, langsung kita bahas ulang tentang ulumul hadis. Ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Ulum di sini jamak dari kata ilmu, berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis sendiri teman-teman, yaitu kullu ma sadara anin nabi qawlan aw fa'lan aw taqriran aw sifatan. Jadi al-hadis dari para ulama, menurut para ulama segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, baik itu dari perbuatan, perkataan, takrir maupun sifat yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, gabungan kata ulum dan al-hadis di sini mengandung pengertian yaitu ilmu-ilmu yang membahas atau yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini di sini dalam studi hadis kita itu tidak akan belajar tentang cara membuat hadis. Kita tidak akan membahas tentang lebih dalam hadis, tetapi kita akan belajar tentang kedisiplinan ilmu-ilmu yang akan mengkaji tentang hadis. Jadi seperti itu. Ilmu hadis merupakan kaidah, dasar-dasar serta pedoman dalam menerima dan menolak suatu hadis. Ilmu hadis di sini teman-teman memberikan saham bagi pemeliharaan hadis dan penjelasannya. Membedakan antara hadis yang sahih dan yang dhaif, yang selamat dan yang cacat, serta nasikh dan yang mansukh. Pada mulanya ilmu hadis memang merupakan beberapa ilmu yang masing-masing berdiri sendiri, yang berbicara tentang hadis Nabi Muhammad SAW dan perawinya. Seperti ilmu al-hadis al-sahih, ilmu al-mursal, ilmu al-asma' wa al-kuna dan lain-lainnya. Penulisan ilmu-ilmu hadis secara parsial dilakukan khususnya oleh para ulama teman-teman, yaitu pada abad ketiga Hijriah. Umpamanya Yahya ibnu Ma'in menulis Tarikh Ar-Rijal, Muhammad ibnu Sa'ad menulis At-Tabaqat, Ahmad ibnu Hanbal menulis Al-I'lal dan An-Nasikh wa Al-Mansukh, Imam Bukhari menulis Al-I'lal dan Al-Kunnah, Imam Muslim menulis Kitab Al-Asma' wa Al-Kunnah, Kitab At-Tabaqat dan Kitab Al-I'lal dan lain-lainnya. Ilmu-ilmu yang terpisah di sini teman-teman dan bersifat parsial tersebut disebut juga dengan ulumul hadis, karena masing-masing membicarakan tentang hadis dan perawinya. Akan tetapi teman-teman, pada masa berikutnya ilmu-ilmu yang terpisah di sini mulai digabungkan dan dijadikan satu, serta selanjutnya dipandang sebagai satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Terhadap yang sudah digabungkan dan menjadi satu di sini, menjadi satu kesatuan tersebut dipergunakan dalam ulumul hadis sebagai halnya sebelum disatukan. Makna lafaz jamak tersebut dari maknanya yang pertama beberapa ilmu yang terpisah menjadi nama dari suatu disiplin ilmu yang khusus. Yang nama lainnya adalah mustalahul hadis. Selanjutnya, peran hadis dalam melengkapi Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam.
Al-Quran dan hadis di sini teman-teman memiliki peran sentral dalam kehidupan umat muslim sebagai sumber ajaran Islam. Karena Al-Quran yang merupakan kalam Allah yang tidak tergantikan, sedangkan Al-Hadis memberikan contoh nyata dari Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber ini teman-teman memberikan panduan dalam beribadah, beretika, bersosial, dan menjalankan aspek kehidupan lainnya. Al-Quran yang dianggap sebagai sumber utama yang mengandung ajaran umum, sedangkan Al-Hadis sebagai sumber ajaran kedua menjelaskan keumuman dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tentang hukum, menjelaskan tentang yang umum atau global, yang sebagian bisa menimbulkan pertanyaan bagi kita, sedangkan Al-Hadis di sini menjelaskan keumuman dari Al-Quran. Adapun beberapa peran hadis dalam melengkapi Al-Quran dipandang dari beberapa aspek pengaruh keduanya, yaitu dari moralitas dan etika. Al-Quran memberikan petunjuk moral dan etika yang tinggi, mendorong umat Islam untuk menjalankan kehidupan dengan integritas dan moralitas yang tinggi. Sedangkan hadis menyediakan contoh nyata atau konkret dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menegaskan praktik-praktik moral dan etika yang diilustrasikan dalam Al-Quran. Selanjutnya dalam aspek hukum dan keadilan, Al-Quran berfungsi sebagai sumber hukum utama dalam peradaban Islam, memberikan pedoman hukum yang mencakup beberapa aspek kehidupan. Sedangkan hadis melengkapi hukum Islam dengan memberikan penjelasan dan contoh konkret tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Selanjutnya dalam aspek ilmu pengetahuan dan pendidikan, Al-Quran sendiri mendorong pencarian ilmu pengetahuan sebagai tugas bagi umat Islam. Ayat-ayat Al-Quran memberikan dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadis menyuarakan pentingnya pendidikan dan pembelajaran. Hadis juga menciptakan landasan bagi perkembangan sistem pendidikan dalam peradaban Islam, teman-teman. Jadi ada juga hadis yang mengatakan kalau pentingnya pendidikan itu sampai ada hadis kalau gak salah utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ada yang mengatakan menuntut ilmu sampai ke negeri Cina itu bukan menuntut sampai ke negeri Cina beneran ya teman-teman. Ada yang mengatakan Cina itu sebagai tempatnya banyak orang yang mencari ilmu ke sana. Ada juga yang mengatakan karena Cina itu saking jauhnya mungkin karena di luar negeri, kita itu dituntut untuk mencari ilmu meskipun ilmu itu susah untuk didapat. Jadi seperti itu. Selanjutnya dari aspek seni dan kebudayaan. Al-Quran di sini teman-teman menghargai akan keindahan seni dan kebudayaan sebagai karunia Allah. Seni Islam di sini mencerminkan keindahan dan kompleksitas ajaran dalam Al-Quran. Hadis memberikan inspirasi dan panduan mengenai etika dalam seni, memandu pengembangan seni dan kebudayaan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya dalam aspek sistem sosial dan ekonomi, Al-Quran memberikan prinsip-prinsip sosial dan ekonomi, termasuk konsep keadilan sosial, membantu kepada fakir miskin dan perdagangan yang adil. Sungguh penting sekali Al-Quran ini ya teman-teman. Selanjutnya hadis ini memberikan contoh konkret. Kembali lagi,
Hadis memberikan contoh konkret dari kehidupan Nabi Muhammad SAW yang menjadi model dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dan sosial Islam. Selanjutnya, dalam aspek pengembangan arsitektur dan teknologi, Al-Quran memberikan inspirasi untuk pembangunan dan keindahan arsitektur Islam. Sedangkan hadis memberikan petunjuk praktis dalam memandu perkembangan teknologi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian teman-teman, Al-Quran di sini dan hadis tidak hanya berperan sebagai panduan rohaniah saja, akan tetapi juga membentuk fondasi peradaban Islam yang mencakup aspek-aspek kehidupan sehari-hari kita. Pembahasan selanjutnya yaitu pentingnya hadis dalam pendidikan Islam, termasuk dalam pendidikan anak usia dini. Pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang atau peserta didik di sini dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Dasar pendidikan Islam di sini teman-teman harus ajarannya yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai pedoman, Al-Quran tidak ada keraguan padanya teman-teman. Kenapa tidak diragukan lagi? Karena terpelihara kesucian dan kebenarannya sampai saat ini. Demikian juga dengan kebenaran hadis sebagai dasar kedua bagi pendidikan Islam. Pendidikan Islam juga harus dilaksanakan sejak manusia masih berusia dini. Dalam artian masih kanak-kanak, karena pemberian pendidikan agama pada masa kanak-kanak merupakan dasar yang sangat berarti bagi pembentukan dan pembinaan keagamaan manusia tersebut pada masa-masa berikutnya. Adapun pentingnya hadis dalam pendidikan Islam termasuk dalam masa PAUD, yang pertama yaitu menanamkan akhlak mulia sejak dini. Jadi Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan moral seperti jujur, sabar, rendah hati, dan amanah. Seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Selanjutnya, pentingnya hadis bagi anak usia dini di sini yaitu sebagai teladan dari Rasulullah SAW. Melalui hadis, anak-anak dapat meneladani sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW yang penuh kasih sayang, sabar, dan bijaksana, terutama dalam memperlakukan anak-anak. Hadis yang menjelaskan teladan dari Rasulullah, salah satu hadisnya yaitu laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Nabi Muhammad SAW bersabda, bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Pentingnya hadis selanjutnya bagi anak PAUD yaitu membentuk kepribadian Islami. Hadis di sini teman-teman membentuk anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab, taat kepada Allah, hormat kepada orang tua, dan baik terhadap sesama. Jadi banyak manfaatnya ya hadis bagi anak PAUD itu untuk mengembangkan spiritual keagamaan. Pentingnya hadis bagi anak PAUD selanjutnya yaitu panduan dalam pendidikan ibadah. Hadis di sini memberikan arahan kepada anak-anak, mulai diperintahkan menjalankan sholat. Bagaimana hadisnya yang menjelaskan tentang itu teman-teman? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka jika tidak melakukannya saat berusia 10 tahun. Jadi hadis ini intinya memperinci hukum-hukum yang belum jelas dalam Al-Quran yang masih menimbulkan pertanyaan bagi kita. Seperti hanya contoh kecilnya sholat. Di dalam Al-Quran hanya diperintahkan untuk sholat, sedangkan dalam hadis
diperintahkan secara rinci bagaimana cara melaksanakan sholat, bagaimana sebelum kita sholat harus punya wudhu, dan lain sebagainya. Terima kasih, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.